Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma wa razuqni fahma, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala berkalimpah rahmatnya pada hari ini kita masih bisa dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik. Kita akan menunjukkan pertemuan ketiga kita dalam mata kuliah komputer akuntansi. Alhamdulillah. Bapak berharap para akuntan sekalian, rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi, semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya insya Allah. Baik, tuh sebelum kita mulai, kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian doa mulai. Doa selesai. Oke. Apa ucapan terima kasih ya sebelumnya atas respon yang baik dari teman-teman sekalian selama kita kuliah bersama Bapak. Pada hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita dalam mata kuliah komputer akuntansi, di mana pada pertemuan kedua kemarin kita sudah mensimulasikan untuk penginstalan aplikasi Mayobi versi 13. Kemudian kemarin setelah kita lakukan simulasi, ada beberapa orang yang melakukan japri kepada Bapak, minta aplikasinya untuk di-share. Alhamdulillah sudah Bapak share. Kemudian Bapak juga minta bantu kepada beberapa orang mahasiswa untuk membantu membackup teman-temannya apabila ada yang mengalami kesulitan ya. Bapak harap di pertemuan ketiga ini hal tersebut sudah bisa teratasi dengan baik. Kalau memang masih terjadi, harap komunikasi lagi, jangan malu, jangan ragu gitu ya. Komunikasi ke Bapak boleh, ke ketua tingkatnya juga boleh, insya Allah. Kemudian kemarin kita juga sudah melakukan setting up currency, jadi kita gunakan mata uang rupiah Indonesia. Kemudian kita juga kemarin sudah membuat akun untuk kita masing-masing, KJA _ nama masing-masing akuntan. Kemudian kemarin juga kita ada melakukan satu tugas individu, teman-teman mengisi di Google Form untuk bagian-bagian komponen yang terdapat dalam comment center. Alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Mudah-mudahan di pertemuan ketiga ini pun dapat berjalan dengan baik juga insya Allah. Itulah Bapak, harapan Bapak pada kita semua. Oke, kita mulai. Pada hari ini kita akan melakukan beberapa hal. Yang pertama, melakukan setting pajak atau tax. Kemudian yang kedua, mengenal account list dan men-settingnya. Kemudian yang ketiga, simulasi penambahan akun dan menghapus akun pada account list ya, insya Allah. Baik, kita mulai. Yang pertama, setting pajak atau tax. Jadi ketika kita pertama kali menginstal aplikasi Mayobi, pada dasarnya sudah tersedia template atau kode pajak standar. Namun dikarenakan Mayobi ini bukanlah aplikasi yang berasal dari Indonesia, namun dari Australia, maka kode pajak tersebut biasanya yang muncul adalah akun atau akun-akun kode pajak standar di negara Australia. Oleh sebab itu, kita perlu melakukan setting awal. Dan kita ketahui bersama, kalau kita melakukan atau mendownload satu aplikasi, tentu kita memerlukan setting agar aplikasi tersebut dapat sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan kebutuhan kita. Nanti catatan di sini harus diperhatikan oleh rekan-rekan akuntan adalah hapus semua kecuali akun GST dan N dan T. Nanti untuk beberapa perjalanan ke depan kita akan mengetahui secara perlahan apa itu yang dimaksud dengan GST dan NT. Namun setelah Bapak lihat, GST ini istilahnya itu kalau di Indonesia sama dengan PPN. Baik, sekarang kita lanjut ke video tutorialnya ya. Oke, caranya sebentar. Kita buka akun Mayobi kita. Oke, buka Mayobi versi 13. Oke.
pilih open. Kemudian berikutnya pilih sesuai dengan nama yang telah kita buat kemarin, KJA akuntan. Nama siapa? Nama sesuai dengan mahasiswa masing-masing. Open. Kemudian oke. Nah, di sini kita akan melakukan setting pajak. Caranya seperti apa? Tekan list, kemudian pilih tax codes. Nah, di tax code ini ada banyak sekali pilihannya. Bapak sampaikan ini adalah tax code yang ada di negara Australia. Jadi yang harus kita pertahankan ada dua. Itu GST, yaitu Good and Services Tax. Yang kedua NT, Not Reportable Tax. Oke. Cara menghapusnya gimana? Klik di bagian yang mau kita hapus. Yang mau hapus ini kita hapus. Caranya klik Edit, Delete Tax Code. Terhapus. Lanjut. Delete Tax Code. Import Duty. Sama. Delete. Input Taxes. Hapus. Consolidated LCT kita hapus juga. Luxury Car Taxes. Jadi sebenarnya sini ada banyak sekali teks-teks yang mungkin suatu saat nanti bermanfaat atau bisa kita gunakan. Tapi untuk hal ini kita hapus saja dulu. Nanti ke depan kalau memang ternyata dibutuhkan, ya kita buat atau kita gunakan ya. Oke, setelah kita hapus, oke, sekarang timbul pertanyaan. Sekarang di Indonesia ada pajak yang harus kita input, namun belum ada di aplikasi ini. Maka bagaimanakah caranya membuat pajak yang baru, kategori yang baru? Caranya dengan cara menekan new di sini, masukin kodenya. Sekarang kita ambil contoh, kita mau buat PPH. Teman-teman klik atau ketik PPH. Kemudian ini kita nggak bisa katakan oke, nggak jadi dia. Jadi caranya ternyata kalau di dalam penggunaan aplikasi Mayobi ini, setelah klik atau ketik akunnya PPH, selanjutnya tekan tabulasi di sebelah kiri di atas tombol escape. Caps lock. Tekan tabulasi. Tab. Nah, baru muncul PPH. PPH itu apa? Sebentar. Pajak penghasilan ya. Pajak penghasilan. Pilih yang input text 0%. Rate-nya kita buat 0% dulu, nggak apa-apa. Nanti kalau mau rubah, tinggal dirubah aja. Oke. Udah muncul PPH. Gitu. Jadi cara menghapusnya demikian. Diedit, delete text, kemudian kalau kita mau membuat, cukup tekan new, masukkan kodenya 3 huruf, gitu kan. Misalnya tambah lagi PPN, tekan tabulasi, pajak penambahan nilai. Pilih input teks juga nggak apa-apa. Oke, selesai muncul. Mau kita hapus, edit, delete text. Oke, mungkin itu dulu sedikit gambaran mengenai cara untuk menghapus teks dan membuat teks. Jadi kita harus, sekali lagi Bapak ulangi, kita harus menyesuaikan settingan di awal karena aplikasi ini dibuat general dan sesuai dengan negara pembuatnya itu di Australia di awalnya. Sebab itu kita sebagai orang Indonesia perlu melakukan setting lagi terhadap akun-akun yang akan kita gunakan. Seperti itu. Nanti di video berikutnya kita akan melanjutkan cara atau mengenal yang namanya akun list di sini. Oke. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, di video berikutnya. Semangat ya.